Selamat malam, Seradi. Saya Jeremy Martin Prasetyo dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 9. Saya akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang perbedaan teori atom Rutherford dengan teori atom Bohr adalah Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron seperti lintasan tata surya. Elektron mengelilingi inti sambil menghamburkan energinya sehingga energinya semakin berkurang, sehingga suatu saat elektron dapat jatuh ke inti. Pada teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron jatuh ke dalam inti. Teori ini juga tidak bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen. Sedangkan menurut teori Niels Bohr atau teori Bohr menyempurnakan teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron tersebut berjalan pada lintasannya masing-masing. Niels Bohr menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Namun Niels Bohr tidak dapat menjelaskan atom yang berelektron banyak. Sekian dari saya. Selamat siang. Saya akan melanjutkan materi kelas 10 saya. Saya akan menjelaskan materi kelas 11, yaitu penjelasan mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah rantai karbon yang sederhana dengan rumus umum CnH2n plus 2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana alkana adalah metana. Metana memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom H. Alkana memiliki 3 atom karbon atau lebih. Dapat disusun dengan banyak cara. Membentuk isomer struktur yang berbeda. Isomer paling sederhana adalah ketika atom karbonnya terpasang pada rantai tunggal tanpa ada cabang. Isomer ini bernama N-isomer. N adalah normal. Beberapa kegunaan alkana adalah: pertama, sebagai bahan bakar. Kedua, dapat digunakan sebagai pelarut. Ketiga, sebagai salah satu sumber hidrogen. Yang keempat, pelumas. Dan yang terakhir, dan lain-lain. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Bisa dilihat di Google contohnya. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2n. Nama lain dari alkena adalah olefin. Bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etena yang memiliki rumus C2H4. Alkena lebih reaktif bila dibandingkan dengan alkana, namun relatif lebih stabil dibandingkan dengan alkuna. Alkena juga memiliki kegunaan di berbagai bidang, seperti ini contohnya. Pertama, bisa menjadi obat bius bila dicampurkan dengan kandungan O2. Kedua, mematangkan buah-buahan. Ketiga, bahan baku dari industri plastik, karet sintetis, dan terakhir juga alkohol. Dan yang terakhir, alkuna. Alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh. Namun alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga bisa disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Alkena memiliki sifat semikonduktor karena adanya pembentukan polimer yang bernama polietilin yang memiliki sifat Briggs tersebut. Sebagai alkana dan alkuna juga memiliki banyak kegunaan. Contohnya bisa digunakan dalam proses mengelas besi dan juga baja. Dapat digunakan sebagai penerangan. Dan yang terakhir merupakan sebuah sintetis dari senyawa lain. Kesimpulan yang saya didapat dari alkana, alkena, dan alkuna adalah bagian dari pembagian senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan jenis ikatannya. Alkana memiliki ikatan tunggal, alkena memiliki ikatan rangkap 2, dan alkuna memiliki rangka dengan 3 rangkap ikatan. Sekian dari saya, terima kasih sir. Selamat malam sir, saya akan menjelaskan materi kelas 12 mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks. Elektrokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang secara khusus mempelajari hubungan listrik dan reaksi kimia. Proses-proses elektrokimia merupakan reaksi redoks, oksidasi atau oksidaksi, reduksi, di mana energi yang dihasilkan
di mana energi yang dihasilkan dan dari reaksi spontan dikonversi menjadi energi listrik, atau di mana energi listrik digunakan untuk mendorong suatu reaksi non spontan untuk terjadi. Pada reaksi kimia, atom-atom hanya disusun ulang, tidak yang diciptakan ataupun dimusnahkan. Kemudian ada beberapa hal khusus yang harus diperlihatkan. Elektron ditransfer dari satu substansi ke substansi lainnya, sehingga perlu diperhatikan dari mana ke mana elektron ditransfer serta besar muatan yang dibawa elektron-elektron tersebut. Jadi ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Pertama, jumlah atom. 2, jumlah elektron yang ditransfer. Dan 3, jumlah muatan reaktan dan produk. Penyetaraan reaksi redoks. Ada 2 metode dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Metode perubahan Bilox. Yang pertama, menentukan Bilox masing-masing substansi dan mengidentifikasi atom atau ion mana yang mengalami perubahan Bilox. Menuliskan jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi dan jumlah elektron yang diterima pada reduksi berdasarkan jumlah perubahan Bilox. Ketiga, menghitung koefisien reaksi reaktan dengan bilangan bulat terkecil yang dapat menyetarakan jumlah elektron yang transfer selama oksidasi dan selama reduksi. Lalu, menyetarakan koefisien reaktan dan produk. 4. Menyetarakan atom O dengan H2O, lalu menyetarakan atom H dengan H+, untuk reaksi redoks dalam larutan suasana basah. Kelima, menentukan OH pada reaktan dan produk dengan jumlah sesuai dengan jumlah H+. 6. Mengkombinasi H+ dan OH pada sisi yang membentuk H2O dan menghilangkan jumlah H2O yang sama pada kedua sisi. Metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Pertama, membagi persamaan reaksi ke dalam 2 setengah reaksi, oksidasi dan reduksi. 2. Menyetarakan atom-atom selain H dan O pada masing-masing setengah reaksi. Ketiga, menyetarakan atom O dengan H2O, lalu menyetarakan atom H dengan H+. Keempat, menyetarakan muatan dengan elektron. Yang kelima, mengalihkan koefisien masing-masing setengah reaksi dengan bilangan yang dalam bilangan bulat tertentu agar jumlah E+ yang dilepas dalam setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah E- yang diterima dalam setengah reduksi. Sekian dari saya, terima kasih, Sir.